إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita dipertemukan di akhir, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi jamaah sekalian, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini, hendaknya kaum muslimin mereka bermuhasabah diri. Sudahkah di Ramadan ini dari awal sampai di 10 terakhir ini kita sudah banyak beribadah kepada Allah? Apakah kita sudah membaca dari setengah dari Al-Quran? Apakah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang beriman adalah dia orang yang cerdas, senantiasa bermuhasabah diri tentang amalannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah yang bermuhasabah atas dirinya, bermuhasabah tentang amalannya, dan dia beramal untuk apa setelah kematiannya. Jamaah sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang lalai dari beribadah, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari berzikir kepada Allah, maka kesempatan di akhir Ramadan ini, di 10 terakhir ini, hendaknya kita semangat untuk meraih dari keutamaan-keutamaan dari malam-malamnya, yaitu ada malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya ada amalan-amalan di akhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita semangat untuk meraih dari malam-malam tersebut. Kita semangat untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan shadda min zarahu wa ahya laylah wa aikatahu ahlahu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau semangat di dalam beribadah. Beliau mengikat kencang sarungnya dan menjauhi istri-istrinya dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam, bahwa kesungguhan Nabi, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini ada 2 alasan. Alasan yang pertama, kesungguhan Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat beribadah di akhir-akhir Ramadan kerana di akhir 10 terakhir ini adalah penutupnya dari bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu akan dilihat oleh Allah Jalla wa Ala di akhirnya. Ketika Ramadan datang, kaum muslimin dan muslimat mereka berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid. Mereka semangat di dalam melaksanakan ibadah, baik itu berpuasanya, baik itu dia salat tarawihnya, baik itu membaca Al-Quran dia. Akan tetapi di akhir Ramadan mereka jauh dari ibadah, mereka sibuk dengan dunianya, mereka mempersiapkan dunia ini untuk menyambut hari kemenangan, tapi mereka meninggalkan ibadah. Padahal di akhir Ramadan ini adalah penutupnya dari bulan suci Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu akan dilihat oleh Allah di akhirnya. Kalau kita malas di 10 terakhir Ramadan, kita jauh dari ibadah, jauh dari membaca Al-Quran, maka kita orang-orang yang merugi di dalam amalannya. Ini kesungguhan Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, Rasulullah SAW semangat di dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan, ingin meraih dari malam-malam kemuliaan. Ini yang kita harapkan, yang kita ingin mendapatkan malam tersebut. Jika kita beribadah di malam kemuliaan, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Oleh karenanya amalan agar kita meraih daripada Lailatul Qadar, yang harus kita terus tingkatkan semangat untuk menghadiri solat berjamaah. Di antaranya terkhusus solat subuh dan solat isya. Kenapa demikian? Karena para ulama mereka mengkaitkan dengan memakmurkan atau meramaikan dari malam-malam kemuliaan dengan solat berjamaah. Dinukil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya yang beliau juga menukil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyebutkan anna ahyaha yahsul bi an yusalli al-isha fi jamaah wa ya'zimu ala an yusalli subh fi jamaah. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan solat isya berjamaah dan juga dengan solat subuh berjamaah. Dan juga dinukil oleh Al-Imam Al-Malik di dalam kitab Al-Muwatta, yang mana beliau juga mengatakan man syahida Lailatul Qadar, barang siapa yang menghadiri dari solat yakni fi jamaah, solat isya berjamaah, maka di malam Lailatul Qadar yang ketika dia dapat yakni faqad akhadha bihadhihi minha, maka kata beliau, maka orang tersebut telah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar dengan melaksanakan yakni salat subuh berjamaah, dengan melaksanakan salat isya berjamaah. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sanggup untuk menghidupkan malam-malam kemuliaan dengan i'tikaf 10 terakhir di dalam masjid. Namun bagi kita kaum muslimin, kita orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan i'tikaf 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, maka ambillah di malam-malam yang ganjil. Kalau dia tidak sanggup untuk bisa mengambil malam-malam yang ganjil, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik,
senantiasa dia memakmurkan masjid dengan melaksanakan solat isya berjamaah dan juga solat subuh berjamaah. Kerana dua solat ini berat dilakukan oleh kaum muslimin, kerana beratnya mereka, sehingga Rasulullah mengatakan dua solat ini berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga orang-orang yang ketika sulit untuk melaksanakan solat subuh dan solat isya, mereka lah orang-orang munafik. Mereka meninggalkan dari keutamaan malam-malamnya. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di sana ada hadis yang seseorang ketika dia melaksanakan ibadah qiyamul lail, melaksanakan solat malamnya di malam-malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan, akan dihapuskan segala dosanya yang telah lalu. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa dia menghidupkan, melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, mengharapkan ganjaran dari Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang tersebut akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, berusahalah semangat di 10 terakhir Ramadan ini. Mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, kerana tidak ada yang menjamin kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Di 10 terakhir Ramadan kita ingin mendapatkan malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pengampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam-malam tersebut adalah malam-malam pengampunan, mengampunkan segala dosa-dosa kaum muslimin yang mereka telah berbuat dosa. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di malam-malam kemuliaan tersebut, seandainya aku mendapatkan malam-malam tersebut, apa yang aku ucapkan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya banyak berdoa kepada Allah dengan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Banyaklah berdoa dengan doa ini, karena doa ini adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan malam-malam kemuliaan tersebut. Jika seorang membaca Al-Quran lalu turun malam kemuliaan, maka dia telah mendapatkan membaca Al-Quran sebagaimana dia membacanya 1000 bulan. Dia salat sebagaimana dia salat 1000 bulan. Dia berzikir kepada Allah, dia seolah-olah berzikir, yaitu sebanyak 1000 bulan. Maka raihlah malam kemuliaan ini dengan banyak ibadah. Jauhkan dari yang disibukkan dengan dunia. Kita mengkhususkan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita malam-malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dan kita berjumpa dengan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.